Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat nikmat sehat, panjang umur, Amin. iman Islam. Amin ya Allah. Sehingga kita dapat mencapai nikmat Allah yang kekal ya. Amin. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di hari ketiga bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Senin mundur ya. Ahad ya. Kemudian Sabtu, Ahad, Senin. Sabat, Ahad, Isnin. Ya, 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin lah gitu. Kalau orang awamnya ya, Sabtu, Minggu, Senin. Ini hari ketiga daripada bulan Muharram yang diharamkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram bukan awal tahun doang ya, tapi ada 4 ya. Pertama ya Muharramnya itu sendiri awal atau bulan pertama di hitungan bulan Hijriah. Kemudian adalah Rajab, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ada 4 bulan yang dimana di situ harus kita tingkatkan ibadah kita, khususnya yang sunnah ya, apalagi yang wajib. Kemudian juga tekan daripada dosa-dosa kita ya, yang biasa di bulan lain gampang kita berbuat dosa, di 4 bulan tersebut ya mudah-mudahan Allah hindari kita daripada berbuat maksiat. Maksiat yang dosanya kecil maupun besar. Amin. Saya tanya belum? Iya belum. Kaget saya. Hampir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadana ya, bisa Ramadoni, bisa Ramadona, tergantung susunan kalimatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, bisa Ramadona, bisa Ramadoni. Ya tergantung dia punya dalilnya Ramadona atau Ramadoni ya. Yang penting punya alasan. Kenapa baca Ramadoni? Kenapa baca Ramadona? Ya. Ada yang baca Ramadona, ada yang baca Ramadoni. Syahrullahil Muharram ya. Jadi artinya adapun yang paling utama ya, puasa yang paling utama sesudah bulan Ramadan itu puasa bulan Muharram ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man shoma yawman minal muharrami falahu bi kulli yaumin salatina yauman." Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lainnya. Kemudian nah di bulan ini ya, ini bulan Rajab ya. Nah, ini saya baca kitab apa sih? Pernah tahu ya? Saya kenalin dulu di kitab ya. Takutnya kitab dari barat lagi kan dibaca ya. Iya. Saya mau pakai lagi ngambil kitabnya. Samcong lain yang baca. Kalau Samcong. Nah, ini kitab namanya Kitab Hidayatus Salikin ya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, orang Palembang. Oh, Sumatera. Orang Sumatera punya ulama, orang Jakarta punya ulama, orang Aceh ulamanya banyak ya. Orang Minangkabau ada ulamanya juga. Tangerang Tangerang ada ya, Al-Bantani. Oh, Al-Bantani
Al-Antani. Itu tinggalnya di Arab, benar? Iya. Yang paling dekat ke sini Syekh Asnawi. Ya, Syekh Asnawi turunannya ada nih di Kebonjeruk ya. Iya. Ada Imam Romli, ada Imam Romli, ya Imam Romli ada. Ulama-ulama besar di Mazhab Syafi'i, ya Mazhab Syafi'i, salah satunya Imam Romli yang menulis doa ketika berwudu. Ya. Allahumma bayyid wajhi ketika mengusap wajah. Itu Imam Romli yang nulis. Ya. Jadi Imam Syafi'i yang ngajarin, iya benar Imam Syafi'i yang ngajarin adalah Imam Romli. Tapi bukan orang Aceh kan? Nggak tahu tuh, saya belum lihat program lahir di sini. Nah, saya baca di kitab Kasyifah, ya. Itu banyak dikutip perkataan daripada Syekh Romli. Ya mungkin dulu dinamain Romli biar menjadi orang besar, ya. Syukur-syukur tafaulan ya, seperti Imam Romli, ya gitu. Orang tua biasanya namain anak nggak sembarangan. Mungkin ngelihat dulu ada kiai, ada ulama, dulu ada orang pinter, dulu ada dokter, dulu orang yang dipanutin. Ya kok gembul ya? Di sebelah. Gitu ya. Nah jadi ini kita namanya Hidayatus Shalihin, kitab fikih tasawuf ya. Kita tasawuf ya daripada Syekh Abdul Somad ya. Sekarang ada namanya Ustaz Abdul Somad. Nah, dulu ada Syekh Abdul Somad. Ini juga Syekh Abdul Somad ini sering disebut oleh Ustaz Abdul Somad ketika ceramah di beberapa tempat tuh. Coba baca atau dengar YouTube-nya. Dia sering nyebut Syekh Abdul Somad ya, karena namanya sama. Mungkin juga tafaulan karena ini Palembang, yang itu Medan ya. Enggak, Riau emaknya Medan ya. Nah, dia tinggalnya di Riau, Pekanbaru. Gitu. Jadi ini kita banyak menukil kitab-kitab Imam Ghazali, namanya kitab Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang mana di situ tarikat perjalanan daripada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ diterangkan bukan hanya yang wajib, tapi juga sebanyak mungkin ya amalan-amalan sunnah, dari mulai sebelum sholat subuh ya, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Dan habis subuh kemudian jangan beranjak daripada tempat sholatnya ya. Dia zikir terus sampai dengan waktu isyraq, sholat isyraq, gitu kan, duha di awal waktu namanya isyraq. Kemudian dibaca segala macam. Nah, itulah perjalanan orang yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak beribadah ketimbang bergurau ataupun melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Ya. Puasa sunnahnya kencang ya, puasa yang mingguan, Senin Kamis ya. Kemudian bulanan, Ayyamul Bid ya. Berapa? 13, 14, 15 benar ya. Nah, Ayyamul Bid itu yang bulanan. Yang tahunan ya. Ada selain Ramadan ada puasa Rajab ya. Kemudian puasa Syawal. Ramadan nggak dihitung lah, itu karena wajib ya, ini yang sunnah. Puasa Syawal, Rajab, Syawal, Dzulhijjah gitu. Itu orang-orang yang memang mau mendekatkan diri pada Allah, itu amalannya nggak berhenti dah. Ya puasa sering, apalagi dia bisa puasa Nabi Daud. Sehari puasa sekali enggak. Ini kita Ramadan ya, puasa sehari puasa seringan. Alhamdulillah. Iya. Orang-orang puasa Daud nih, puasa Ramadan tadi puasa sehari enggak. Senang itu. Iya. Nah, ya lanjut. Hadis saya ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman minal muharrami falau bikulli yaumin salasina yauman." Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari. Waduh, sehari pahalanya 30 hari. Sehari puasa pahalanya sama dengan 30 hari. Pada bulan yang lain, pada bulan lainnya. Di puasa Ramadan, Muharram ya. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rajabu syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Rajab itu kata Rasul adalah bulannya Allah, ya, bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulanku, bulan Rasul. Kemudian Ramadan syahrul ummati, Ramadan bulan umatku, ya. Ini biasanya kita sering dengar nih, ya, zikiran tambahan khusus di bulan Rajab, ya. Gimana zikirannya? Apa doanya? Tahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu kita baca ada tuh, ya, dari mulai tanggal 1 Rajab kemarin sampai nanti ketemu Ramadan. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Biasanya dilantunin dengan nada sama ibu-ibu pengajian tuh. Ya, ibu pengajian di musola tuh, gurunya belum datang, udah terus diulang-ulang. Allahumma barik lana bima razaqtana gitu. fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gitu kayak ibu. Bukan anak-anak doang. Enggak pakai nama gitu. Gitu ya. Jadi ya. Hadis yang selanjutnya daripada Sayyidatina Aisyah, ya, bukan Siti, ya. Kalau Siti bahasa Betawi, kalau bahasa Arabnya Sayyidatina. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya, tiada kulihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada kulihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripada puasa seperti yang di dalamnya bulan Sya'ban. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Sya'ban full, ya. Ramadan full, Sya'ban full. Bagi orang-orang yang biasa puasa, ya. Kalau bagi kita yang nggak puasa, yang nggak biasa puasa malah makruh, ya. Yang nggak biasa puasa Senin Kemis, apalagi Daud, ya. Tiba-tiba Sya'ban 30 hari full, ya. Kalau ntar Ramadan nggak puasa, kecapean, ya. Mereka. Nah, ini kita banyak membahas tentang ibadah-ibadah sunnah, ya. Jadi perbanyak kita berpuasa di bulan Rajab, ya. Oke, itu aja. Ini kita bahasanya bukan bahasa Arab, ya. Ada bahasa Arab juga. Ini bahasa namanya bahasa Pegon, ya. Ini kita bahasa Pegon. Jadi bahasa, ada bahasa Indonesia tulisannya Latin, ya. Kemudian bahasa Arab, nah ini namanya Arab Pegon, ya. Arab yang kalau bahasa lainnya adalah bahasa Melayu, gitu. Dipelajari. Kalau mau lebih lengkap lagi ada di malam Kamis di dekat rumah saya di Bonjeruk, ya, di Musala Al-Mu'minin. Nah, malam ini ada pengajian namanya Irsyadul Ibad, ya, di masjid seberang tuh, di setelah Kamboja. Nah, yang ngajar Ustaz Jajang, namanya kita kan Irsyadul Ibad. Saja, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Bucin mau nanya, Bucin? Ya. Bucin mau nanya. Nanya apa, Bucin? Tadi kata mau nanya. Lupa dah tadi. Siap itu lupa. Coba naruh kali. Besok lagi dah diingat dulu apa. Ya, yang makan dulu. Besok lagi WFA. Oh iya benar. Besoknya lagi. Ya. Udah cukup, ya. Jadi berbanyak kita berpuasa, Itu dia laku, ya, kalau di ada bulan kaya. Rajab, kemudian juga bulan Orang yang Muharram laku. dan yang Dzulhijjah. mulai. Ya, mudah-mudahan yang sedikit kita bisa menjalankan. Amin. Tadi hadis yang terakhir yang saya bacain, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi Rajab bulan
bulannya Allah, Syaban bulannya Nabi Muhammad, kemudian Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad siapa aja? Ya, bukan sekedar kita nih yang hidup, ya. Tapi bahkan nih di dalam kitab Kasyifah, bahkan orang tuanya Nabi, ya, itu dihidupkan kembali untuk bersyahadat dan mengakui dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian juga Abu Thalib dihidupkan kembali dan bersyahadat, kemudian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Nah, kalau mau lebih jelasnya baca kitab Kasyifah saja. Kebanyakan orang bilang mereka hidup, ya, kalau orang tuanya Nabi itu zaman patroh, jadi zaman tiada hukum. Tapi ternyata di Kasyifah dijelaskan lebih dalam lagi. Kalau orang tua Nabi masuk Islam, Abu Thalib paman Nabi masuk Islam, sekedar dihidupkan kembali kemudian dimatikan lagi. Itu. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian.